Shalom, di dalam Kristus kita bersaudara, tetapi di dalam iman kita berdiri sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel 18 ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jangan punya iman yang dompleng, karena iman itu kita tidak bisa dompleng orang lain. Setiap kita bertanggung jawab terhadap iman kita masing-masing kepada Tuhan. Entah hari ini mungkin kita punya orang tua, punya anak atau saudara yang menjadi seorang hamba Tuhan, kita tidak bisa mendompleng iman mereka. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa orang yang hidupnya benar, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan keadilan, maka dia akan memiliki hidup. Tetapi sebaliknya, orang yang berbuat dosa, maka ia harus mati. Tidak mungkin jika seorang ayah yang melakukan dosa, maka anak yang menanggung dosanya. Jika seorang ayah melakukan dosa, maka ayah itu pun yang harus menanggung, harus mati karena dosanya sendiri. Saudara, oleh karena itu mari kita harus serius benar-benar untuk membuang setiap dosa-dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap iman kita kepada Tuhan. Karena jikalau kita beriman kepada Tuhan, itu berarti kita sudah membenci dosa, membuang dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, saya beriman kepada Tuhan, tetapi kita masih sering melakukan dosa, bahkan kita hidup di dalam dosa. Maka semuanya itu akan sia-sia. Tidak mungkin kita berkata beriman, tapi juga berbuat dosa, karena iman itu harus ditunjukkan lewat perbuatan kita, yaitu menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus serius memberantas dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan hubungan kita dengan Bapa yang sebelumnya rusak oleh karena dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita menghargai karya Yesus di atas kayu salib, pertama yang kita lakukan adalah kita harus membenci dosa, membuang dosa-dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita, menjaga hidup kita dengan kekudusan. Bagaimana menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita? Mulailah dari pikiran kita, mulailah menjaga hati kita dengan hati yang tulus, hati yang suci. Karena semuanya itu timbul dari hati. Sekalipun mungkin orang lain tidak melihat, tetapi bukankah Tuhan itu selalu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari terus bersihkan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sirami pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus paksa diri kita untuk mencintai firman Tuhan, untuk selalu membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ketika kita mencintai firman Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka seiring dengan berjalannya waktu, semakin besar cinta kita kepada Tuhan, maka juga semakin benci pula kita terhadap dosa. Yuk saudara, perangi dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita dan ikutilah pimpinan Roh Kudus supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita pun juga mempunyai hidup. Ingat, iman itu tidak bisa dompleng, setiap kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.